Berikutnya adalah bagian transaksi. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian penjualan untuk mengisikan transaksi harian, mingguan, ataupun rekap bulanannya. Jadi tidak ada ketentuan harus setiap hari diisi, karena ini adalah untuk membuat laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat, dan contohnya itu juga meliputi usaha ekspedisi, tracking, ataupun usaha transportasi travel ya, travel jarak jauh. Contoh ini di atas, ya ini kita bisa mulai dari isikan dari tanggal terlebih dahulu. Kemudian itu nomor invoice, ada nomor urut. Yang dimaksud nomor urut ini adalah nomor urutan di dalam invoice-nya. Jadi kalau kita masuk ke bagian invoice, ya, pada saat kita pilih, nah nomor urut itu adalah nomor urut ini 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah nomor urut invoice. Oke, kembali ke penjualan lagi. Kemudian di sini bisa kita pilih tripnya atau projectnya tadi. Kemudian nama pelanggannya, kemudian layanannya, ya sesuai dengan jasa layanannya. Kemudian kendaraannya. Kendaraannya kita pilih karena nanti kita bisa men-track juga kendaraan itu efektivitasnya itu bagaimana. Itu kalau kita mau nge-track kendaraan, kita bisa melihatnya di laba rugi kotor berdasarkan kendaraan. Ya. Oke. Kembali lagi ke bagian penjualan. Di sini bisa dilihat bahwa unit otomatis menyesuaikan dengan layanannya tadi. Kemudian ureannya kalau ingin diisikan, misalnya tadi tujuannya ataupun data-data lainnya itu bisa diisikan di sini. Kemudian jumlah unitnya, kemudian harga per unit. Ini kan maksudnya jumlah unit itu berhubungan dengan hari. Harga per unitnya adalah sekian. Tapi kalaupun kita tidak mengisikan jumlah unit, tidak ada masalah. Kita bisa isikan satu angka di sini langsung, misalnya 3 juta juga tidak ada masalah. Jadi kita ke bagian kanan di sini ada rekening tunai dan piutang. Jadi di sini kita harus memilih transaksinya. Kalau misalnya tunai atau cash atau transfer bank, kita bisa memilih satu di antara 5 ini. Tapi kalau misalnya piutang, kita memilihnya piutang di sini. Dan pada saat kita memilih untuk kategori pendapatan laba rugi, kita bisa isikan seperti ini. Masuk kategori pendapatannya misalnya jasa pengiriman. Kemudian di sini bisa diisikan periode perjalanannya sebagai tambahan keterangan. Ya, ini untuk muncul di invoice-nya. Oke, tadi contoh yang atas, ini mungkin saya perkecil lagi menjadi 75 agar kelihatan semua ya. Oke. Jadi di sini terlihat cukup banyak hole yang diisi, tapi ini tujuannya adalah untuk membuat laporannya otomatis rekap sesuai pilihan-pilihan dari masing-masing kolom tersebut. Oke, berikutnya ini contoh pertama. Ini kedua adalah contoh jika ada jasa di mana kita menerapkan PPN dan pembayarannya secara piutang. Itu kita mengisinya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama ditulisnya piutang usaha, di sini adalah pendapatannya. Kemudian yang kedua ini PPN, di sini tulisnya piutang usaha, di sini kita memilihnya utang pajak. Nah, kemudian pada saat ada pembayaran piutangnya, ini kita mengisinya seperti ini, pembayaran piutang, di mana di sini adalah bank, di sini adalah piutang usaha. Jadi tidak ditulis jasa pengiriman atau utang pajak, tapi langsung ditulis piutang usahanya. Ya.
Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga kurang lebih sama ya dengan contoh yang pertama. Hanya saja di sini ada pemisahan invoice. Perhatikan, kenapa misalnya invoice? Karena misalnya trip, sini mungkin saya besarkan agar kelihatan jelas ya. Ini ada invoice 3, invoice 3. Nomor urutnya 1, nomor urutnya 2 di sini, tapi terpisah. Karena pelanggannya sama, tripnya berbeda, tapi pelanggannya sama, ingin ditagihkan di saat bersamaan. Ya, jadi ingin ditagihkan di saat bersamaan. Jadi ini kita buat pertama di sini ya invoice-nya sama, cuma nomor urutnya terpisah. Nanti akan muncul ini pada saat invoice-nya ya nomor urut 1 dan nomor urut 2 sesuai barisnya. Ya, jadi dipisah nomor urutnya agar bisa digabung saat penagihan. Ini adalah contoh untuk pencatatan invoice kalau memang perlu mencatatkan invoice. Kalau sudah punya aplikasi invoice sendiri atau buat invoice sendiri ya ini mungkin tidak perlu tidak perlu dibuat seperti ini. Bisa diurutkan saja sesuai tanggalnya, tidak ada masalah. Ya, karena ini hanya contoh saja. Jadi kalau saat pengisiannya ya ini bisa urut, tidak harus dikosongkan, tapi dikosongkan juga nggak apa-apa. Yang pasti adalah setiap baris yang ada isiannya harus ada tanggalnya, dan tanggalnya bisa urut bisa nggak urut, tidak ada masalah karena akan direkap nanti berdasarkan tanggal di dalam bulan yang sama. Oke, kalau tadi di atas jasa ekspedisi ya. Kalau di bawah ini adalah contoh untuk jasa travel. Travel itu maksudnya transportasi orang di sini. Jadi misalnya asumsinya ada orang travel misalnya Jakarta-Bandung, kendaraannya ini nilainya sekian ya. Dan dia tinggal diisikan saja seperti ini. Dan kemudian kalau ada satu orang, kita tidak ingin, karena asumsinya cash dan kita tidak ingin mencatat nama orangnya, ya kita tulis saja pelanggan datang, misalnya jumlahnya ada 3 orang, atau 2 orang, atau 1 orang. Kemudian kalau kita ingin memberikan diskon, kita bisa menulisnya seperti ini, angka negatif. Kalau penulisan di sininya tetap sama, ya hanya angkanya ini kita tulis negatif kalau ada diskon. Kemudian ini kalau rekap gabungan, kalau tadi kan masih ada didetailkan per orang, ini sekarang udah kita mau buat gabungan saja dalam satu hari. Dalam satu trip itu ada berapa orang yang kita bisa tulis seperti ini. Ataupun mau 1 bulan, kita bisa tulis dalam 1 bulan ada 1000 orang menggunakan transportasinya. Jadi kalau memang sudah punya catatan sendiri ya kita tinggal isikan rekapnya saja di sini. Ini ada jasa kirim paket, kemudian ini kalau handling ekspor impor bagaimana penulisannya. Ya, sudah ada contohnya juga di sini. Ya. Ini ada satu contoh uang titipan, karena biasanya kalau handling ekspor impor itu kan ada titipan dari klien untuk bayar pajak. Jadi kita tidak memasukkannya sebagai pembukuan di kita, masuk kategori laba rugi, tapi itu titipan. Jadi kita masukkan saja itu ke uang titipan yang nanti akan keluar lagi. Keluarnya di mana? Keluarnya adalah tadi di penerimaan dan pengeluaran. Kemudian untuk penerimaan dan pengeluaran, di sini teman-teman akan melihat cukup banyak contoh yang ditampilkan. Dan di bagian atas adalah yang masuk biaya variabel. Biaya variabel tadi, seperti sudah sempat disampaikan di bagian daftar akun tadi, adalah yang berhubungan dengan transaksi penjualannya secara langsung. Makanya di sini dibuat ada biaya supir, kemudian biaya bensin, bayar kuli bongkar muat. Kemudian di sini juga sama. Nah, cuma ini kan baru pengisian transaksinya. Nah, kita perlu memasangkannya dengan ini berhubungan dengan kendaraan yang mana dan trip atau project yang mana. Ya, di sini bisa dilihat ada kendaraan, ada trip. Nah, jadi kita perlu memilihkan ini agar nanti bisa dihitung direkap berdasarkan kendaraannya atau berdasarkan project atau tripnya. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat perbandingannya di laba rugi kotor berdasarkan perjalanannya atau projectnya.
dan juga laba rugi kotor berdasarkan kendaraannya. Ya, jadi total pendapatan, biaya variabel, total profit ini untuk trip 1 contohnya. Ya, kemudian kalau kendaraan ya berdasarkan masing-masing kendaraan. Oke, kembali ke penerimaan dan pengeluaran. Ya, perhatikan di sini ini ada beberapa contoh ya. Jadi pengeluaran pun bisa digabung. Jadi bisa per trip, bisa misalnya kalau kita tidak mau masukkan trip dan lain-lain, mau digabung juga tidak ada masalah. Jadi tidak harus setiap satu transaksi ditulis transaksinya satu. Jadi bisa juga digabung beberapa transaksi dijadiin satu. Ya. Kemudian berikutnya di sini adalah contoh-contoh untuk penerimaan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Contoh di sini ada pengeluaran untuk gaji, ini bisa diisikan di sini rekening kas piutang dan utangnya, kategori layanannya, laporannya, ya, beban. Terus satu lagi tadi kalau yang biaya itu kategorinya adalah yang biaya yang di atas ya. Kalau yang tidak berhubungan langsung itu masih kategorinya beban di sini. Oke, bisa dilihat ini contohnya dan ini saya mengurutkannya karena untuk contoh ini hanya berdasarkan masing-masing kategori. Tapi realisasinya tidak harus seperti ini. Jadi bisa diurutkan sesuai tanggal, misalnya bulan Januari aja dulu gitu kan. Ini hanya contoh aja agar teman-teman punya gambaran bagaimana profilnya jika diisi full selama 1 tahun. Ya. Di sini ada beberapa sampel yang mungkin perlu diperhatikan sebagai contoh untuk kasbon. Kasbon operasional pengisiannya adalah seperti ini. Jadi di sini keluar kasbonnya, misalnya contoh ini bensin ya 500.000 seperti ini. Pada saat uangnya kembali dengan notanya ditulisnya seperti ini. Uang kembali ditulis tetap sama, misalnya ini BCA kasbon, tapi yang digunakan itu isinya di bagian pengeluaran di sini dengan di sini tulisnya rekening kasbon dan kategori laporannya adalah beban. Ya, demikian juga untuk kasbon yang lain. Setelah itu ada kasbon karyawan, ini tulisnya seperti ini ya. Jadi pengeluaran penerimaan ini standar. Cuma di sini pilihannya kasbon karyawan. Ini listrik. Oke, tagihan. Oke, ini sekarang yang pinjaman bank. Kalau pinjaman bank, ini perlu diperhatikan bahwa di sini nanti pada saat penerimaan seperti ini, pada saat pengangsuran, ini harus dipisahkan antara pokok dan bunga. Ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya terima pinjaman dari bank, itu terdiri dari pokok dan bunganya itu berapa. Jadi sini harus dipisah. Jadi total angsurannya dibagi dua. Yang pokoknya berapa, yang bunganya berapa. Nah, itu ada pinjaman dari pihak ketiga, pada dasarnya perlakuannya sama seperti dari bank. Hanya mungkin ada perbedaan, pembayarannya bagaimana, pokoknya bagaimana, bunganya bagaimana. Ini beban pajak, ya. Contoh pembayaran beban pajak, ini operasional masih. Ini sewa ruko. Nah, ini ada yang sifatnya pengeluaran di muka, karena tadi sebagai sudah diinformasi di depan. Kalau dia lebih dari 1 tahun, misalnya bayar ruko 2 tahun, gimana nulisnya seperti ini. Ini misalnya ruko 2 tahun 96 juta. Ini kondisinya ada pengeluaran dibayar di muka, di mana nanti harus di breakdown per bulannya itu diisinya di bagian modul pembayaran di muka. Ya. Ini 96 juta, coba kita masuk ke bagian modul pembayaran di muka. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul angkanya 96 beban sewa, jadi teman-temannya tinggal memasukkan kalau misalnya kontraknya mulai dari bulan Juni gitu, bulan Juli, teman-teman tinggal mengisikan datanya di sini. Ya, mulai bulan Juli dan seterusnya.
Oke, kita kembali ke penerimaan dan pengeluaran. Oke, di sini kemudian kalau biaya sewa kantornya seperti ini, ya tadi sewa kantor tidak harus pengeluaran di muka ya. Kalau memang pengen 1 bulan ya ditulis langsung di sini sebagai beban sewa. Ini contoh nih bayar sewa 1 bulan langsung aja tulis beban sewa, tidak harus pembayaran di muka. Kemudian kalau ada jaminan tinggal diisikan di sini uang jaminannya. Baik pada saat disetorkan uang jaminannya senilai sekian, nih uang jaminan. Pada saat kembali uang jaminannya kita tulis di penerimaan ada kembali uang jaminan. Kemudian kalau pembelian aset kita tulis seperti ini, hanya saja jangan lupa kita harus ya di sini harus memastikan bahwa pilihan di sini kategori laporannya adalah masuk ke aset ya, dan hanya satu baris ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Jadi walaupun ada ini statusnya bayar aset dengan hutang, kemudian utangnya yang dicicil tapi asetnya kita tidak perlu menulis lagi. Ini pembelian aset tunai. Kemudian ini pembelian aset dan instalasi AC 1 unit 5 juta cash, kemudian pipanya dan lain-lain. Ini kita mau mengeluarkan bahwa ini bukan bagian dari aset ya, kita keluarkan saja. Ya, jadi AC-nya saja yang kita hitung. Tapi kalaupun mau dimasukkan semua, ini kita bisa tulis semua total angkanya di sini, ya. Kemudian pembelian aset dengan cicilan. Ya. Ini kita tuh bisa dilihat di sini pada saat kita terima pinjamannya, kemudian kita bayarkan. Jadi di sini ada DP dari uang sendiri ataupun dari utang usaha lain-lain kita bayarkan di sini. Oke, itu untuk utang usaha. Kemudian berikutnya kurang lebih sama, aset cicilan, operasional lainnya. Nah, ini kalau misalnya pengambilan dana untuk kepentingan pribadi, mengisinya dari modal pemilih. Kalau pinjaman sama kasbon. Kemudian kalau pengambilan dividen atau bagi hasil itu adalah di sini kategori yang dipilih adalah laba ditahan. Pembayaran utang pajak bagi hasil. Oke, itu untuk bagian penerimaan dan pengeluaran. Kemudian khusus untuk mutasi rekening yang dimaksud di sini bukan mutasi rekening seperti rekening bank, tapi lebih ke perpindahan antar rekening. Jadi misalnya dari BCA ke kas ke BRI dan lain. Dan jadi untuk membuat balance saldo masing-masing rekening yang nanti akan terlihat di neraca. Kemudian tadi untuk faktor penjualan sudah, kwitansi juga akan mengambil data dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau di bagian penerimaan pengeluaran tadi, kita bisa isikan data kwitansinya di sini sebagai contoh ini K008. Tuh ini untuk bayar supir. Ini kalau kita masuk ke bagian kwitansi kita pilih KU008. Oke, ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi akan muncul seperti ini ya. Data yang berkaitan dengan KU008 tadi dari penerimaan dan pengeluaran. Kemudian di sini ada modul tambahan yaitu piutang. Tadi juga sudah seperti informasikan di depan. Jadi ini untuk nge-track status piutang dari masing-masing pelanggan. Jadi piutangnya berapa, sudah dibayarnya berapa, dan sisanya ada berapa.
dan ini berdasarkan isian di penjualan. Kemudian utang supplier ini berdasarkan isian di penerimaan dan pengeluaran. Oke, itu untuk modul bagian transaksi dan laporan yang berkaitan dengan transaksi.